Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian surah Az-Zukhruf. Kita akan mulai dari ayat 45. Kalau tidak selesai hari ini, ya kita teruskan minggu depan. 46 ayat 48. ya, supaya ketemu paragrafnya dari makna. Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasul rabbil alamin. Ditarik mundur oleh Allah jauh ke belakang ke periode dakwah Nabi Musa. Ini untuk membuktikan laten dan model yang sama pembangkangan umat manusia pada ayat-ayat Allah dikarenakan salah paham, menganggap apa yang sudah dilakukan sudah cukup untuk dinilai sebagai alat mencapai sejahtera, kehidupan enak di dunia, sehingga tidak diperlukan perubahan. Walaupun mubalik yang datang, para nabi maksudnya, membawa ayat-ayat baru, mengingatkan bahwa ada bid'ah di sini. Berarti sejarah bid'ah itu sejarah tua, ya, sejarah tua. Nah, sekarang kita masuk bagaimana Nabi Musa mengalami juga. Walaqad arsalna Musa, dan sungguh telah kami utus pula Nabi Musa di ayatina, dengan membawa berbagai ayat-ayat Allah. Boleh jadi maksudnya di sini mukjizat Allah ila Fir'aun wa mala'ihi, kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Faqala, maka Nabi Musa menegaskan, ini Rasul Rabbil alamin. Menarik, tidak, ini Rasulullah, ini Rasul Rabbil alamin. Saya ini adalah yang diutus zat yang telah memelihara kalian, mengendalikan alam semesta untuk kebutuhan kalian hidup, menundukkan alam semesta untuk kalian menyelenggarakan hidup di dunia. Tanpa zat Allah, maka alam semesta tidak dapat tunduk. Tidak boleh ada yang mengklaim. Nah, nyatanya ada yang mengklaim, namanya Fir'aun, bahwa Fir'aun mampu mengendalikan distribusi air melalui sungai apa itu di Mesir itu, sungai ini dan lain sebagainya. Iya, bertiga di huruf.
Falamma ja'ahu bi ayatina, maka manakala Nabi Musa itu mendatangkan berbagai mukjizat, idza minha yadahakun, maka direspon oleh Fir'aun dan pembesar-pembesar apa yang dilakukan Nabi Musa itu yadahakun dengan mentertawakan. Kenapa ditertawakan? Ya karena yang kemarin kita bahas, setidak-tidaknya ada dua aspek. Nanti akan diterangkan lagi. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbarun ukhtiha. Dan setiap kali mukjizat atau ayat itu diperlihatkan kepada Fir'aun dan para pembesar, juga kepada masyarakat Mesir yang dipimpin Fir'aun, maka bentuknya selalu lebih dahsyat, lebih besar dari jenis-jenis mukjizat yang pernah didatangkan Allah kepada para rasulnya sebelum. Itulah yang harus kita catat. Sebelum Musa siapa? Kalau pernah terjadi air bah, itu kalah dengan jenis mukjizat yang diperlihatkan Allah di zaman Nabi Musa. Kalau memang Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, berarti tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran dalam sisi keagungan mukjizatnya, karena sifatnya akbar min ukhtiha. Setiap mukjizat Nabi itu akbar, lebih besar dampaknya min ukhtiha dari mukjizat sejenisnya yang pernah terjadi sebelumnya, terus menerus begitu. Nah, itu membuktikan yang paling pamungkas dan paripurna adalah Al-Quran yang nanti turun kepada Nabi Muhammad, dan itu yang teragung. Nah, yang terjadi pada Nabi Musa lebih baik dari Nabi sebelumnya. Wa akhadnahum, dengan mukjizat itu, wa akhadnahum, maka kami hukum Fir'aun dan para pembesar juga masyarakatnya bil adabi, dengan azab, la'allahum yarji'un. Lihat kata kuncinya la'allahum yarji'un. Setiap kali ada bencana, maka harus sedapat mungkin memaknai sebagai peringatan Allah untuk jalan kembali. Padahal mukjizat pada para nabi itu kalau memohon mukjizat itu bukan karena pengen menghukum orang, tapi mengharapkan sebanyak mungkin orang sadar la'allahum yarji'un. Kita juga dapat musibah-musibah kecil, jemper kaki kanan, akhirnya ingat, ya udahlah, kapok, kemarin kaki kanan saya nggak dipakai, sisa kaki kiri, itu yang diomong juga. Kita nggak tega nyebut, kaki kanan saya kena azab, padahal azab juga. Kan terlalu bosan pertanyaan, Ustaz, beda musibah dengan azab apa? Bosan ya, hanya karena tidak tega nyebut azab. Wa qalu, maka apa yang dilakukan yang disebut azab menimpa Mesir itu direspon oleh mereka. Ya ayyuhas sahiru, ini baru nih. Ya ayyuhas sahiru, ud'u lana rabbaka bima ahida 'indak innana lamuhtadun. Di ayat lain, di surat lain diceritakan dalam jumlah yang tidak terhitung, kodok datang konsil, membuat kehidupan terganggu, kehidupan masyarakat Mesir. Kodok ini
Yang pasti kodok bukan di musim kodok. Juga apalagi itu? Belalang. Yang terbang itu belalang ya? Belalang itu terbang nggak? Terbang. Ini yang merusak tanaman belalang ya? Belalang. Juga tufan. Juga banyak darah. Yang kabinet Firaun tidak bisa mengantisipasi. Beda dengan ular tanah sekarang lebih banyak. Dari Menteri Pertanian juga udah mengingatkan akan ada wabah ular. Karena ini musim kawin ular. Ini kan lagi musim kawin ular. Sehingga banyak ular di pekarangan-pekarangan rumah, kan ular tanah, ular macam-macam. Tapi yang terjadi di Mesir itu azab, karena kodok bukan pada waktunya, jumlahnya melebihi kebutuhan. Belalang tidak pada waktu dan tempatnya, jumlahnya melebihi kebutuhan dan mengganggu tapi tidak terantisipasi. Yang wajib mengantisipasi siapa? Otoritas, bukan pemerintahan Firaun. Kan itu ada bidang-bidangnya, ada menteri bagian epidemi, menteri pertanian, menteri pengairan. Maka mereka kemudian mengemis kepada Nabi Musa dengan kalimat ya ayyuhas sahiru. Maksudnya itu saja. Kalau Pak Anies disalahkan soal banjir, itu penyebabnya kenapa? Karena Pak Anies punya kewenangan dan punya SDM untuk mengantisipasi banjir, dilengkapi juga ahli tata kota. Firaun juga punya, ya, Firaun juga punya. Tapi ternyata tim tanknya itu gagal mengantisipasi serbuan belalang dan berbagai macam yang mengganggu kehidupan. Dan memang misinya itu azab. Maka akhirnya memohon kepada Nabi Musa, ya ayyuhas sahiru. Nah, sahir di sini bukan dukun, gitu. Tapi sebutan untuk apa itu kalau pakar. Jadi ya sahiru. Oke, kami akui pakar kami gagal mengantisipasi gangguan kehidupan masyarakat kami. Mungkin kamu saya pakar. Itu maksudnya ya sahiru. Wahai sang pakar, ud'u lana rabbaka. Oke, minta tolong kepada Tuhan yang kamu klaim itu, bima ahida indak, sebagaimana yang dijanjikan. Apa janjinya? Kalau kami mukmin maka tidak diazab. Innana lamuhtadun. Oke deh, kalau kodok ini sirna, belalang sirna, tofannya bisa terantisipasi angin topannya. Juga gangguan-gangguan lain yang diklaim oleh Nabi Musa itu azab bisa dikendalikan. Kami janji menjadi orang mukmin. Nah, itu as-sahir itu maksudnya pakar. Karena pada waktu itu sebutan sahir itu untuk pakar yang direkrut istana. Sahir. Pang-pangi lah. Jadi ada dukun pengairan, ada dukun persalinan, ada dukun pengobatan. Ini bukan tukang tenung dan tukang ramal. Falamma kasyafna anhumul azab idza hum yanqusun. Falamma kasyafna, begitu kemudian
gangguan-gangguan itu sebagaimana dimohonkan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa oke, maka berdoa Nabi Musa pada Allah, kasyafna, maka kami hilangkan, kami singkatkan anhum dari mereka apa al-adab gangguan-gangguan tadi, idahum yang kusur, balik lagi mereka ingkar janji tinggallah janji. Nah, itu sifat dasar kita. Itulah yang saya tanyakan, ibu-ibu, bapak-bapak pengen sembuh dari corona atau pengen berhasil mempertahankan keimanan dalam proses corona ini? Nah, itulah yang disebut la'allahum yarji'un. Nah, orang-orang Mesir ini friendnya kodok hilang udah selesai, nggak perlu beriman lagi kok. Wong butuhnya kodok hilang kok, belalang hilang, angin tofan berhenti, selesai. Apakah kalau sudah selesai masa karantina udah selesai kebutuhan pada Allah? Tidak. Nah, jadi sebetulnya kita bukan berdoa mohon kesembuhan, berdoa dikuatkan dan iman dan istiqomah kita ketika kita mengelola musibah itu. Ada yang bisa menolak corona? Nggak ada. Pada waktu Siti Maryam didatangi malaikat, Maryam, kamu divonis harus melahir, harus mengandung. Langsung histeris. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan kehamilan tanpa suami? Tapi apa daya? Kata malaikat, itulah jalannya aja, ini udah keputusan Allah. Wow, trauma, depresi, sampai mempersalin mau bunuh diri. Wah, itu sulit dihadapi oleh Siti Maryam karena tidak bisa menolak keputusan Allah. Tapi lelaki-lelaki bejat yang datang hampiri perempuan, kamu saya perkosa, tolong jangan, masih bisa nolak. Nggak sanggup kan diperkosa, gimana dihamil tanpa suami? Siti Maryam nggak bisa nolak. Jadi ilustrasi itu dipakai. Berarti Siti Maryam harus menjalani kehamilan. Berdoa setiap hari Allah menawi keguguran. Berdoa, nyatanya hamil juga. Harus diselesaikan dari Allah. Jangan menolak keputusan Allah. Kalau Allah mentakdirkan kita kena corona, selesaikan. Yang tidak boleh selesai itu kekuatan mempertahankan keimanan. Itu maksudnya. Jadi treatment mengelola musibah itu tidak ada kaitan dengan kewajiban kita mempertahankan keimanan. Kita naik kelas lagi. Ada orang hanya sembuh dari corona tetap aja bertobat. Akhirnya mengurus swab, masa karantina selesai. Kenapa ngurus swab? Mau kerja lagi di mana? Pemandu lagu karaoke. Berarti dia nggak pernah pengen berhenti kan? Sementara tempat kerja karaoke-nya butuh dokumen swab. Berarti gagal dia mengelola musibah. Dia hanya sukses menyembuhkan corona, tapi gagal padahal la'allahum yarji'un. Situasi ini, situasi dulu masyarakat Mesir dimanfaatkan oleh Fir'aun. Wa nada Fir'aun fi qaumi, maka pidatolah Fir'aun kepada kaumnya. Qala, Fir'aun berkata, ya qaumi alaisa li mulku Misra, bukankah Mesir di bawah kekuasaanku dengan segala isi dan apa yang terjadi? Wa hadhil anharu tajri min tahti, dan mengalirnya air sungai di sungai Nil ini di bawah otoritasku. Karena yang paling
paling jadi patokan seperti di Jawa Tengah Bengawan Solo itu adalah soal sungai Nil, bahwa sungai Nil ini mengalir dan tidak mengalir di bawah otoritas. Sebenarnya bukan itu problemnya. Yang boleh mengambil manfaat sungai Nil itu ditentukan oleh Fir'aun. Jadi ada yang boleh memanfaatkan untuk perikanan, untuk jalur transportasi, untuk sampoan, nyuci segala itu. Yang menentukan Fir'aun. Itu yang dimaksud mengendalikan sungai. Apalah tubsirun, kamu perhatikan nggak soal ini? Betapa berkuasanya saya. Bahwa Musa berhasil memohon kepada Tuhannya untuk menghentikan topan, menghentikan serangan kodok, menghentikan serangan belalang. Tidak otomatis kekuasaan saya berakhir. Itu yang mau ditegaskan Fir'aun. Am ana khairu min hadza alladhi huwa mahin. Nah sekarang coba bandingkan antara saya dengan Musa, kata Fir'aun. Am ana khairu min hadza. Bukankah saya yang terbaik dibanding Musa? Ada Musa alladhi huwa mahin, yang faktanya huwa Musa walaupun sudah berhasil menego kepada Allah, menghentikan serangan kodok, menghentikan serangan belalang, menghentikan galaknya angin topan, tetap huwa mahin, tidak punya kekuasaan, kelompok marginal, kelompok gengger, sedangkan saya tetap raja. Itu kata Fir'aun. Wala yakadu yubin, dan punya problem menjelaskan sesuatu. Anunya ngomongnya itu canggih. Ada dua aspek. Satu aspek status, yang kedua aspek fisik. Jadi fisik. Nah itulah kegagalan kita. Orang yang berjasa pada kita tetap tidak terangkat derajatnya, ya, karena silver tetap pembagus saja gerakan. Tetap, ya, karena ukurannya ukuran bukan kebaikannya, ukurannya adalah ukuran. Kan tetap saya jadi majikannya, kan tetap saya pakai baju mewah. Nanti kita lihat ya. Nah Nabi Musa itu selalu dipersoalkan satu secara fisik, performnya kurang gagah, kemudian ngomongi gecade. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'al malaika muqtarin. Coba andai kata saya, ini ngelunjak Firaun, Nabi Musa itu ada perkakas lah, satu ada gelang dari emas, atau datangnya diiringi para malaikat, mungkin kedongkrak itu. Wih kurang ajar ini. Nah Firaun. Auja'a ma'ahul malaikatu muqtarini, atau datang bersama Nabi Musa al malaikatu muqtarini, para malaikat muqtarini yang menemaninya, yang jadi korinnya, yang menjadi asistennya. Maka keangkat wibawanya, tapi faktanya tidak ada wibawa di depan saya. Firaun hanya ingin menjatuhkan namanya, nama Musa, seperti orang banyak ingin menjatuhkan wibawanya Nabi berisik dengan berbagai cara, mirip lah ya. Fastahaffa qaumahu fa'ata'uhu, maka fastahaffa mempengaruhilah, mempressure, ayo siapa yang bicara sama Nabi berisik akan ditangkap. Sama di sini ya. Fastahaffa qaumahu, maka Fir'aun memprovokasi, mempengaruhi kaumnya. Fa'ata'uhu, dasar ya, kaumnya bodoh, akhirnya taat juga. Taat itu artinya ngemusuhi Nabi Musa. Innahum kanu qauman fasikin. Nah, perbuatan mereka
taat kepada Fir'aun karena diprovokasi dan menolak mukjizat Nabi Musa disebut fasiki, kriminal di hadapan Allah. Falamma asafuna intaqamna minhum faghraqnahum ajma'in. Falamma asafuna, maka manakala mereka membuat kami, ingat kami marah, asafuna, kami marah. Berarti siapa aja kami itu? Siapa lagi dalam kasus ini? Kan kami, bukan Allah. Berarti Allah berserta yang lain. Falamma asafuna, maka begitu tindakan Fir'aun dan para pengikutnya itu membuat kami marah. Intaqamna minhum, maka kami azab mereka, kami hukum mereka. Faghraqnahum ajma'in, kami tenggelamkan mereka di laut merah. Asafuna, kami, Allah merespon kemarahan Musa. Nah, ini juga Nabi Musa diperlakukan seperti itu oleh Fir'aun, maka Allah merespon. Namanya asafuna, membuat kami marah. Faja'alnahum salafa, maka apa yang terjadi pada Fir'aun kami jadikan sebagai contoh yang terdahulu. Wa masalan lil akhirin, dan menjadi contoh pula bagi generasi berikutnya kita ini, bahwa Allah tidak akan marah, tapi Allah mengapresiasi perlakuan kita kepada utusan Allah. Utusan Allah kan banyak, ada mubalik, ada siapa, termasuk musibah yang datang. Ada corona, tidak mendekatkan diri pada Allah. Ditambah lagi ada banjir, ada longsor, sekarang Semeru mengikutan. Semeru sudah memperlihatkan pijal lava. Nah, itu drama Musa sudah dipastikan akan terulang lagi, karena wa masalah lil akhir akan terulang lagi. Sekarang kita masuk drama Siti Maryam. Walamma duriba ibnu Maryam, manakala kasus anaknya Maryam, berarti siapa? Aisyah. Itu masalah dibuat contoh, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada masyarakat Mekah Quraisy bahwa bengen dulu ada Bani Israil yang ngacak-ngacak agama. Sudah jelas Isa itu nabi, malah dijadikan anak Tuhan. Itu penjelasan seluruh. Idza qaumuka minhu yasuddu, malah menjadikan masyarakat Quraisy Muhammad itu yasidun. Yasidun itu apa ya? Bersorak. Apa ya? Happy. Contohnya gimana kalau kita ya? Euforia. Ya, kegembiraan. Ada orang merasa terbela karena ada yang lebih buruk. Kok kan? Ada sing liani kan? Ini kan penyembah berhala. Yang ditegur oleh Nabi Muhammad itu bid'ah.
Dulu sudah ada kena azab. Bani Israel menganggap nabinya sebagai tuh. Maka Yasidun berserak-serak, kita lebih baik dari Bani Israel. Bukan maksud Yasidun. Jadi satu sisi mengakui salahnya, satu sisi merasa lebih baik daripada yang lebih fatal salahnya. Berarti sama-sama konyolnya enggak? Sama-sama konyolnya. Berarti orang menghibur diri. Menghibur diri. Mana itu si Yasidun? Mana Yasidun? Wa qalu a'alihatuna khairul amwat. Sekarang lihat Nabi Muhammad, kata mereka, perhatikan mana yang lebih baik, Tuhan kami atau Tuhannya Bani Israel? Tuhan kami enggak merusak ketuhanan, cuma patung-patung. Mana yang lebih kurang aja? Bani Israel kan manusia kok dianggap anak Tuhan. Bisa juga masyarakat Quraisy. Ingat ya. Madarbuhu laka illa jadalan. Hai Muhammad, mereka itu mempersoalkan itu hanya untuk jadalan perbantahan. Balhum qaumun khasimun. Dan bahkan mereka semua itu adalah orang yang suka mencari pertengkaran. In huwa illa abdun. Perhatikan, Allah menegur kepada kaum kafir Quraisy. In huwa, yang namanya anaknya Maryam Isa itu adalah bukan siapa-siapa, bukan anak Allah. Dia adalah abdul, seorang hamba. An'amna alaihi, yang kami beri nikmat kepadanya. Namanya nikmat apa? Nikmat kenabian. Wa ja'alnahu masalan li bani Israil, dan kami bikin sebagai model bagi kesalahan Bani Israil. Maka jangan mengukur merasa benar karena Bani Israel lebih salah. Kamu juga salah. Bani Israel salah, kamu juga salah. Apa salahnya? Karena mempertuhankan sesuatu selain Allah. Nabi Isa bukan anak Allah, patung bukan Allah, sama. Ini poinnya. Ini ditegaskan oleh Allah. Walau nasya'u la ja'alna minkum malaikatan fil ard yakhlufun. Saya berhak apapun kata Allah. Bahkan kalau mau, maka kami jadikan di antara kamu semua itu malaikat, semuanya malaikat di muka bumi ini. Yakhlufuna, yang menjadi khalifah, pengganti. Kamu diganti semuanya malaikat. Nurut, malaikat kan nurut. Tapi kan saya nggak mau, karena tidak ada fastabiqul khairat. Wa innahu la ilmun, dan kepada Nabi Isa kami beri nikmat selain nikmat kenabian, adalah nikmat ilmun lisaati, penanda pengetahuan tentang kiamat. Kapan? Pada saat Nabi Isa dibangkitkan kembali, barulah benar tuh bahwa tanda kiamat sudah dimulai. Yang lainnya membuka. Fala tamtarunna biha, jangan kalian ragu soal kedatangan Nabi Isa sebagai penanda kiamat. Wattabi'uni, dan ikutilah aku, kata Allah. Hadza siratul mustaqim, inilah yang jalan yang benar. Apa jalan yang benar itu? Bahwa Allah adalah yang menciptakan kiamat. Ya, semua orang harus mengacu kepada itu. Kita menghadapi kiamat. Kiamat yang paling pasti adalah kematian kita. Wala yasuddannakum syaitan, janganlah kalian mau diperdaya oleh para syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sudah jelas bagi kalian yang namanya setan itu musuh.
Walamma ja'a Isa bil bayyinah, sama seperti kasus Nabi Musa, begitu juga Nabi Isa diceritakan pada saat datang kepada kaumnya bil bayyinati, dengan membawa penjelasan-penjelasan tentang tauhid. Qala qad ji'tukum bil hikmah, maka Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya, qad ji'tukum bil hikmah, aku datang dengan membawa al-hikmah, yaitu pengetahuan yang aku praktekkan. Wala bayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi, ay wali ubayyina, maka akan aku jelaskan apa yang kalian perselisihkan. Berarti kapan ini dakwah nabinya? Kapan dakwah nabinya? Ini dakwah Nabi Isa setelah dibangkitkan. Itu kan ada tiga agenda ya. Satu, mengklarifikasi soal siapa dirinya, juga termasuk soal pensaliban, bahwa dirinya itu bukan anak Tuhan. Nah, tentu berarti klarifikasi ini kepada orang-orang Nasrani. Kapan itu Nabi bisa dibangkitkan? Hanya Allah yang tahu. Fattakullah, maka takutlah kalian pada Allah, wa ati'uni, dan taatilah aku, kata Nabi Isa kepada kaumnya yang mempersoalkan Nabi Isa itu anak Tuhan bukannya. Innallaha, ketahuilah sesungguhnya Allah itu, huwa, dia itu adalah Rabbi, yang memeliharaku, merawatku. Wa rabbukum, tapi juga memelihara dan merawat kalian. Fa'buduhu, maka jangan menyembah kecuali selain Allah. Hadza siratum mustaqim, diulang lagi. Tapi ngomong Nabi Musa, itulah jalan yang lurus, yaitu soal menyembah kepada zat yang telah berkontribusi merawat kita. Yang lain bangga, yang lain turunan dari perintah Allah. Fakhtalafal ahzabu min bainihim, setelah Nabi Isa dibangkitkan dan berdakwah meluruskan kesalahpahaman soal kedudukan Nabi Isa bukan sebagai anak Tuhan, tetap saja fakhtalafal ahzab, akhirnya terjadi kubu-kubu terpecah belah di antara yang didakwai oleh Nabi Isa. Fawailul lil ladzina dzalamu min adabi yaumin alim, maka tertutup sudah pintu bagi orang-orang untuk bisa terbebas dari azab yang pedih, karena sudah didatangi Nabi Isa. Sudah ya, kapan datangnya ya? Hal yang duruna ila sa'ah, apakah mereka tidak memperhatikan begitu dahsyatnya kiamat? Illa sa'ata antatiyahum baghtatan, bahwa kiamat itu datangnya secara mendadak, tiba-tiba. Wa hum la yash'uruna, bahkan mereka tidak menyadari datang, saking mendadaknya. Berarti tidak bisa diantisipasi. Bikin bunker, bikin cara bisa. Yang diperlukan adalah kesiapan untuk kembali kepada Allah. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'duhum illa muttaqin. Maka di antara satu dengan yang lainnya, yang menjadi audien dakwah dari Nabi Isa pada fase kebangkitan itu, semuanya akan menjadi musuh kecuali orang yang bertakwa.
Maka Nabi Isa berkhutbah kepada siapa nih? Kepada yang bertakwa. Ya ibadi, wahai hamba-hamba yang bertakwa, la khaufun 'alaikum al-yauma. Kiamat yang sebentar lagi datang. Ini karena nggak jauh dari Nabi Isa dibangkitkan kiamat itu. Kiamat ya. Jadi Nabi Isa itu seolah-olah pengantar kiamat. Kiamat yang sebentar lagi akan datang. Itulah khaufun, tidak perlu kamu takuti. Ini kepada orang bertakwa nih. Ya. Wala antum tahzanun, dan tidak perlu dirisaukan. Tidak perlu dibikin sedih. Nah, itulah kenapa saya ceritakan begitu dahsyatnya kiamat, menghinakannya kiamat, gunung berterbangan, apalagi hancurlah. Bahkan kita ini kayak aneh-aneh ya. Itu bagi orang kafir. Lalu kita di mana? Masa kita ikut ketinjau waktu? Oh, kita mari surga. Kita menonton nih kerunyane omong pon kan. Ayo orang alam. Ayo bantu ngaji. Wih kayak maaf kayak kapas. Kita nonton mungkin di VVIP. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Adapun orang-orang yang beriman kepada kami wa kanu